mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal ahibba sanallahu wa iyyakum. Di kajian kita hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang bagaimana memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau fikih al-asma'i al-husna. Di pertemuan kali ini kita akan membahas di antara nama Allah taala yaitu Al-Malik atau Al-Malik, ya. Jadi Malik, lam yang pertama pendek, yang kedua ada Al-Malik, lamnya panjang. Itu ada ya di situ yang artinya Allah yang maha menguasai, yang maha menguasai. Satu kata dalam bahasa kita itu bisa diartikan raja, bisa diartikan raja, raja yang maha menguasai. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan namanya ini yaitu di banyak tempat, ya, di banyak tempat, ya. Di antaranya surah Al-Hasr, Quran surah Al-Hasr ayat 23, kemudian juga surah Al-Mu'minun atau Al-Mu'minun ayat 116. Allah Ta'ala berfirman Al-Hasr 23, wallah alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus, ya. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Huwa, ya, Dia adalah al-malik, Dia adalah raja yang maha menguasai, dan al-quddus yang maha suci. Demikian juga pada surah Al-Mu'minun ayat 116 Allah berfirman, Allah syaitanir rajim, fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya, yang tidak ada ilah yang berhak kecuali Dia. Dia adalah Rabb Arsy yang agung. Ini nama yang menggunakan kata Al-Malik, yaitu lamnya pendek. Lalu pada lafaz Al-Malik, lamnya panjang, Allah sebutkan di surah Al-Qamar ayat 54 hingga 55, Allah berfirman, a'udzu syaitanir rajim, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Nah, limnya panjang, malikin muqtadir. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi, berada di sisi Rabb yang maha berkuasa, ya, Al-Malik Muqtadir. Dua nama ini yaitu Al-Malik atau Al-Malik, ya, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kekuasaan secara mutlak, ya, penguasa segala sesuatu, yang mengatur di dalamnya tanpa ada satupun yang bisa atau dapat menghalangi atau merintangi, gak ada. Itu kekuasaan Allah itu mutlak, tanpa batas, ya, tanpa ya. Itulah makna Allah Al-Malik. Tentu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu harus kita jabarkan dalam, ya, dari sisi yang
lengkap, supaya tidak ada kesan ya mengandung apa? Mengandung kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 3 perkara atau 3 aspek dalam kita menetapkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak tersebut. Ya. Yang pertama bahwa sifat berkuasanya Allah itu adalah sifat yang agung. Sifat yang agung, yang terdiri dari kesempurnaannya dalam kekuatan, kemampuan, kemuliaan, pengawasan, ilmuwan, hikmah yang luas, ya, kasih sayang dan merata pada seluruh makhluknya. Jadi ketika kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Maha Kuasa, maka di situ harus lengkap. Berkuasanya 1, mutlak tanpa batas. Kedua, kekuatan kemampuannya tidak ada yang bisa menandingi. Ya, ketiga, penuh dengan ilmu. Ya, semuanya terpakar gitu kan. Ketika Allah menghadirkan kekuatannya, kekuasaan, dan dalam mengatur kekuasaannya, itu tertakar. Sesuai ada keilmuan Allah lengkap di situ, dan ada hikmah yang besar dari Allah yang mengatur kekuasaannya, dan mesti ada unsur kasih sayang di situ. Ya. Sebab kalau itu diterapkan pada makhluk, oh dia penguasa. Seringkali pada hari ini lafaz penguasa itu ditempelkan dengan lafaz-lafaz yang negatif juga gitu kan. Mentang-mentang berkuasa gitu kan. Ada unsur begitu. Tapi ketika kita menetapkan Allah sebagai zat yang maha berkuasa, maka itu tidak boleh ada. Ya, itu tidak boleh ada. Ya. Itu bisa kita dapati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, contoh Allah menempelkan dirinya dalam menguasai dalam menguasai itu ada unsur kasih sayang di situ. Seperti misalnya Allah sebutkan di surat Al-Furqan ayat 26. Ya, Al-Furqan ayat 26. Allah berfirman, ya, al-mulku yawma idzin al-haqqu lirrahman. Ya, di hari kiamat kerajaan yang ada pada hari itu hanyalah milik Allah, Rabb yang Maha Pemurah. Nah, di situ Allah gambarkan kerajaan, kekuasaan pada hari kiamat itu adalah satu-satunya milik Allah yang Maha Pemurah. Maka itu apa? Ditempelkan atau dilekatkan kekuasaan Allah itu, ya, mesti ada unsur kasih sayangnya. Ya, tidak kemudian ketika Allah berkuasa, Allah menetapkan aturan, ada unsur semena-mena, nggak ada pada diri Allah seperti itu. Ketika Allah mengatur kekuasaannya, ya, Allah tidak sembarangan, semuanya terukur dan selalu ada hikmah pada semua perkara yang Allah atur di bawah kekuasaannya. Ya. Ini yang pertama, ya, bahwa menetapkan Allah sebagai zat yang maha berkuasa, ya, Al-Malik, maka itu kekuasaannya penuh dengan keagungan. Ya, sebab kalau ada unsur kekurangan berarti sudah tidak agung lagi itu kekuasaannya, kan begitu kan? Ada unsur kekurangan, oh kurang nih menguasainya, kurang kuat, nah, berarti tidak agung lagi. Oh mengaturnya, ya tidak adil, berarti tidak agung lagi gitu kan. Nah, ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang berkuasa, maka kuasaannya itu kekuasaan yang agung, ya, seperti itu. Yang kedua,
semua makhluk, baik raja maupun rakyat, hakikatnya selalu membutuhkan Allah. Jadi kalau kita gabungkan dengan poin yang pertama, ya, namanya makhluk Allah, baik raja maupun jelata, satu, tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan Allah itu tanpa batas, mutlak, ya, menyeluruh. Yang kedua, ya, makhluknya akan selalu butuh kepada Allah, zat yang menguasainya. Kan bisa saja seseorang itu tidak bisa keluar dari penguasaan yang orang lain, tetapi dia merasa pengen keluar dan merasa terzalimi, pengen kabur. Tapi tidak, bagi Allah sebagai raja yang menguasai seluruh makhluknya, justru makhluknya sangat butuh pada Allah yang merajainya, yang menguasai, sangat butuh. Ya, dari situ kita harus pahami dulu. Dari sisi Allah, ketika Allah mengenalkan Allah Al-Malik, ini Allah kekuasaannya udah tanpa batas, kemampuannya tidak ada yang menghalangi, gitu kan. Tapi ketika Allah mengatur, Allah penuh kasih sayang, dan ketika seorang makhluk menyadari itu, maka tahulah dia bahwa dia tidak bisa keluar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur dirinya, mengatur hidupnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal itu di dalam surat Fatir pada ayat ke-15 hingga 17. Allah berfirman, ini kepada kita sebagai manusia, Allah berfirman, syaitanir rajim, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu, ya, kalian semua itu, ya, sangat membutuhkan Allah, sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah sendiri Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah enggak butuh kalian sebagai makhluk. Jadi ketika Allah memberikan kebaikan, itu Allah enggak butuh ucapan terima kasih. Ya. Ketika si hamba itu mau berterima kasih kepada Allah, mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, itu manfaat ketaatannya kembalinya kepada makhluk itu sendiri. Allah enggak butuh dan ketaatan makhluknya. Ya, kepandaian, kebagusan manusia dan bersyukur kepada Allah, itu manfaatnya kembali kepada makhluk itu sendiri. Ya. Makanya Allah sebutkan kembali di dalam surat Luqman itu, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang pandai bersyukur, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Allah tidak butuh bersyukur makhluknya, sebagaimana Allah tidak rugi bila makhluknya kufur kepada Allah, nggak rugi. Kenapa? Allah Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya, nggak butuh. Ya, tapi makhluk sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini aspek yang kedua, ya. Ketika kita menyadari Allah Subhanahu wa taala zat yang berkuasa, zat yang mengatur kekuasaan dengan penuh kesempurnaan dan penuh ilmu dan penuh hikmah dan kasih sayang, sadarlah diri kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sendiri tidak akan bisa hidup dengan baik tanpa pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa mati seketika kalau Allah tak lagi, ya, mau mengurus kita. Kita mau tanya ini, bumi ini ruang hampa udara atau ruang banyak udara, oksigen? Bisa nggak Allah ambil udaranya dikeluarkan sedot kayak gitu Pak, jadi hampa udara? Bisa. Nggak ada manusia yang bisa membuat oksigen, nggak ada. Ada manusia yang bisa buat gunung, nggak ada. Ya, membuat lautan nggak bisa.
Semuanya jadi konsumen semua. Datang itu nongol di muka bumi tinggal pakai. Dan semuanya Allah sudah atur sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ilmu. Ya. Dengan penuh ilmu. Kemudian yang ketiga, pengaturan Allah Subhanahu wa taala itu pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Baik secara syar'i ataupun kauni. Ya. Jadi pengaturan Allah secara agama itu pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Hukum-hukum syariat pasti terlaksana. Nanti kita akan jelaskan. Dicek. Maupun secara hukum alam kaum itu pasti terlaksana. Ya. Tidak akan ada makhluk yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu terjadi? Mari kita lihat. Satu, ya, bagaimana itu terjadi? Bahwa pengaturan Allah pasti terlaksana. Bagaimana itu terjadi? Ya, mari kita lihat dari sisi satu. Ya, Allah menetapkan takdir. Karena takdir itu adalah takdir qudrat Allah. Takdir itu adalah ya perwujudan kekuasaan Allah. Nah, sekarang Allah menetapkan takdir seluruh makhluk itu kapan dimulainya? Mulai ditulisnya kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah tertulis tuh. Langit buminya udah ada belum? Belum. Tertulis. Ke depan ada langit, ada bumi. Ini Allah atur tuh. Penghuninya Allah ciptakan. Ketika penghuninya ada, itu tertulis belum apa yang mereka lakukan di dalamnya? Tertulis kan? Ada nggak perilaku makhluk Allah di keduanya ini yang keluar dari catatan yang Allah tulis? Ada nggak yang keluar? Nggak ada. Maka ketika Allah menetapkan takdir pasti terlaksana. Nggak ada bisa menghalangi. Bahwa si fulan kaya, si fulan miskin, itu nggak mungkin berubah. Si fulan mukmin, si fulan kafir, si fulan tidur, si fulan teler, si fulan mampus, si fulan macam-macam. Ini banjir nih, nanti tersekian di tempat ini. Ini tsunami ini, nanti tersekian. Itu udah tertulis semua dan nggak akan ada yang bisa mengubahnya. Maka kekuasaan Allah itu, kalau Allah mengatur pasti terlaksana. Tinjau pertama dari sisi takdir. Nggak ada yang ketika Allah tulis, Allah berkehendak itu akan terjadi, mesti terjadi, pasti terlaksana. Kesatu, dijawab bahwa ketika Allah berkuasa menetapkan takdirnya belum terjadi, tapi Allah sudah tuliskan, itu mesti terjadi, nggak ada yang tidak terjadi. Maka sesuatu itu pasti terlaksana. Yang kedua, mengapa Allah pasti terlaksana? Yang pertama karena dari sisi hukum takdir tidak ada yang keluar dari sisi apa yang telah takdirkan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, ya, termasuk mendatangkan musibah dan seterusnya, itu tidak akan ada bisa keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala dari sisi takdir. Yang kedua, dari sisi syariat, Allah mengatur manusia dengan Allah utus Rasul dan turunkan kitab.
Ada nggak manusia bisa menghalangi? Oh, jangan turun, Rasul jangan ada dulu, kitab jangan dulu turun. Enggak. Ketika Allah ingin ngatur, Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab, nggak ada yang bisa menghentikan itu. Kan di antara bentuk Allah mengatur makhluknya, Allah tidak langsung turun. Allah bisa saja langsung mengatur sendiri, tapi itu ada hikmah. Allah ciptakan malaikatnya, Allah turunkan Allah turunkan kitab, Allah turunkan para rasul. Itu rangkaian Allah buat sistem pengaturan dari dirinya. Itu pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Kalau Allah ingin ngatur dengan buatkan sistem, maka sistem itu terjadi. Terwujud sistem itu. Beda dengan orang. Kita pengen ngatur ini, buat sistem. Pasti terlaksana enggak? Enggak. Belum apa-apa diprotes. Enggak, kalau Allah ingin buat sistem mesti terlaksana. Mesti terlaksana. Dan akan selalu ada yang mewujudkannya dari kalangan manusia tersebut. Ya, mulai dari sisi membangun keyakinan, akidah, akhlak, ya, mengatur bagaimana ucapan-ucapannya Allah ridhoi, perbuatannya Allah ridhoi, lahir maupun batin, ya. Allah menetapkan hukum melarang mereka dari perbuatan-perbuatan itu mesti terlaksana, ya, mesti terlaksana hukum tersebut. Maksudnya dari sisi penetapan hukumnya mesti terlaksana. Lalu muncul pertanyaan, tapi ketika Allah melarang ini, kenapa manusia melanggar? Kan nggak terlaksana, ya kan? Ketika Allah memerintahkan ini, kenapa tidak terwujud? Kan tidak terlaksana. Jawaban kita, di dalam Al-Quran ada nggak undang-undangnya? Kalau melakukan ini, maka nanti untungnya ini. Kalau tidak melakukan ini, ruginya ini. Ada nggak dijelaskan undang-undangnya? Ada. Berarti kan terlaksana sistemnya. Dari sisi apa? Dari sisi aspek yang ketiga, dari sisi balasan. Yang ketiga dari sisi apa? Dari sisi membalas. Setiap orang yang mengikuti aturan Allah sebutkan aturannya, surga demikian, hidup di dunia nikmat. Itu ada nggak tertulis kan? Di aturannya kan di Al-Quran, hadis kan? Terwujud nggak? Terwujud, pasti terwujud. Kalau orang yang mengikuti aturan Allah, maka terwujud ketika Allah menuliskan, menetapkan bahwa dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, mesti terwujud. Mesti terwujud. Ya. Si fulan melakukan kebaikan ini, maka di alam kuburnya dia mendapatkan nikmat, mesti terwujud. Di akhiratnya mendapat nikmat surga, mesti terwujud. Sebaliknya ketika mereka melanggar aturan Allah, maka Allah sediakan hukum buat mereka di alam azab kubur dan di azab neraka, dan itu mesti terwujud, nggak mungkin tidak terwujud. Itu 3 sudut pandang. Ketika Allah mengatur, mesti terlaksana, mesti terlaksana, tidak mungkin tidak terlaksana. Kalau kita sadari, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupanya, dari sisi mutlak tidak ada yang bisa menghalangi dan bisa terwujud, ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak membutuhkan makhluknya dan pengaturannya, bahkan makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah, ya, ada benang merah yang harus menghantarkan kita ketika mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha berkuasa dengan tijawat tadi, untuk kita apa? Tunduk, patuh dan beribadah kepadanya. Itu ada korelasi, ya, itu ada korelasinya. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjelaskan kekuasaannya, lalu disandingkan bahwa dia adalah satu-satunya zat yang Maha Esa untuk diibadahi. Itu berulang-ulang dalam Al-Quran Karim. Ya, nah ini kita akan kaji, ya, berdasarkan ayat per ayat. Yang pertama, ya,
di dalam surat Az-Zumar ayat 6. Jadi bagaimana hubungan antara kuasa Allah dengan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu syaitanir rajim, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. La ilaha illa huwa fa anna tusrafun," kata Allah. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Rabb kalian. Rabb yang memiliki kerajaan. Jadi yang berbuat semua itu, ya, semua perbuatan yang kita lihat ini, kita rasakan, ya, itu adalah Allah yang melakukan semua. Rabb kalian yang memiliki kerajaan. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Maka bagaimana kalian kok dapat dipalingkan? Ya, kalau seorang manusia menyadari dan mengetahui bahwasanya Allah yang memberi, Allah yang menahan, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, Allah yang memurahkan, Allah yang menyempitkan, Allah yang melapangkan, Allah yang mengkerdilkan, Allah yang meninggikan, Allah yang merendahkan. Ya, Allah memberi, Allah menahan. Ya. Maka mengapa tidak mau tunduk untuk beribadah kepada Allah? Mengapa tidak tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini sebenarnya, ya, hantaman keras bagi kaum musyrikin, orang-orang yang beribadahnya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, baik menyekutukan Allah dengan kesyirikan besar atau menyekutukan Allah dengan syirik kecilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha cemburu dan tidak mau hak ibadah itu dibagi-bagi, baik kecil, sedikit, apalagi besar. Allah enggak mau. Allah sendiri berfirman demikian, ana syuraka ahli syirki. Aku ini zat yang paling tidak mau berbagi, zat yang paling tidak mau berbagi. Dalam apa? Dalam penunaian hak ibadah. Maka man amila amalan asyraka fihi ghairi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang melakukan satu amalan ibadah, satu amalan saja, yang dalam amal tersebut dia tidak tujukan itu hanya untukku, dia sertakan yang lain bersama aku tinggalkan dirinya dan sekutunya. Allah tidak membutuhkan amalan ibadah yang seperti itu, yang tidak tulus, murni, ikhlas hanya untuk Allah. Allah tidak butuh. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ini menjelaskan bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu adalah raja. Maka kok bisa tunduk patuh menjadi hamba dan merendahkan diri, kok bisa itu dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa Ala? Ya, ketika ingin melakukan ibadah-ibadah kok tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita praktekkan. Ya, mari kita praktekkan. Ya, ibadah. Mulai misalnya, ya, sumber ibadah itu adalah ibadah hati, ya. Sumber ibadah itu adalah ibadah hati. Ya. Sekarang tawakal. Apa arti tawakal? Apa arti tawakal? Menyerahkan diri. Secara bahasa, tawakal itu menyerahkan diri. Menyerahkan urusan itu bukan kepada dirinya sendiri. Nah, itu secara bahasa. Makanya orang yang melakukan pekerjaan kita itu namanya wakil. Wakil itu apa? Kita serahkan urusan itu kepada dia. Itu namanya wakil. Namanya wakil.
Ya, ketika dia mampu mengerjakan, kita wakilkan. Dari tawakal, kata wakil dari tawakal. Nah sekarang, lafaz tawakal itu adalah lafaz yang sudah masuk dalam istilah ibadah. Tidak boleh kita gunakan untuk makhluk. Gak boleh kita mengatakan, udah saya tawakalkan urusan kepada ente. Ini gak boleh. Lafaznya ada wakilkan. Tawakal itu lafaz khusus yang berkenan ibadah. Artinya apa? Kita menyerahkan urusan kita itu kepada Allah. Kita tidak serahkan urusan itu kepada diri kita. Oke? Baik ya? Oke, sekarang kita mau tanya. Berarti ini adalah ibadah batin kan? Ibadah hati kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika kita serahkan urusan itu kepada selain Allah, serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya boleh atau tidak? Jawabannya dirinci. Bila pada makhluk yang mau mengerjakan, maka itu boleh dan itu bernama mewakilkan. Berubah namanya menjadi mewakilkan. Kita serahkan kepada makhluk yang apa? Yang bisa mengerjakan itu, maka namanya mewakilkan. Tetapi tidak boleh kita serahkan seluruhnya hati kita. Pekerjaan dia, hati tidak boleh. Menyerahkan pekerjaannya boleh, tapi menyerahkan hati tidak boleh. Kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Tidak boleh bersandar pada sebab. Hati kita itu tidak boleh bersandar sebab. Usaha dilakukan, kita wakilkan, tapi bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bila seseorang menyerahkan urusan dia wakilkan kepada orang lain yang mampu mengerjakannya karena profesional, ya, sanggup mengerjakannya. Tapi hati kita bersandar, pokoknya berdasarkan tegak, saya serahkan semua segenap hati saya kepada Anda. Maka ini sudah syirik. Tidak boleh bersandar hati itu kepada sebab. Kita wakilkan pekerjaan kita itu boleh, tapi menyandarkan keberhasilan itu tidak boleh kepada sebab. Itu syirik. Itu syirik. Karena kita tahu, ya, kuasa mutlak pada seluruh keadaan hanya Allah. Adapun kalau kita wakilkan tidak bisa menguasai mutlak apa yang kita inginkan. Dia sendiri juga tidak menguasai dirinya kok. Apakah manusia, ya, bisa menguasai dan menguasai dirinya sendiri? Tidak bisa. Sebutkan contoh, siapa manusia yang bisa mengatur seluruh urusan dirinya? Siapa? Oh, dia itu orangnya mandiri, bosan. Semuanya bisa dikerjakan sendiri. Bohong. Sekarang kita bertanya, ketika dia makan, dia nanam sendiri, dia campur sendiri, dia olah sendiri. Ketika mau pakai pakaian, dia jahit sendiri. Enggak. Itu yang sangat simpel. Kita nggak usah kasih rumit-rumit. Yang simpel aja. Ketika dia makan, dia harus sendiri. Enggak. Buktinya apa? Ada orang lain ya yang menyediakan. Betul nggak? Sekarang bicara tentang makan. Ada makan nasi. Dapat dari mana? Oke, beli di pasar. Ya. Ini beras, kita masak nasi. Terus itu tumbuhnya berasal dari padi. Padi tumbuhnya di sawah. Ada nggak padi yang tumbuh tanpa air? Ada nggak? Pokoknya nggak ada. Pertanyaannya, air itu datangnya dari mana? Pasti ujung puncaknya dari air hujan. Pertanyaannya, ada nggak manusia yang bisa menurunkan hujan? Jawabannya nggak bisa. Siapa yang bisa menurunkan hujan? Hanya Allah. Berarti makanya ente nasi itu dari Allah yang ngasih dong. Benar? Allah yang ngatur semua. Maka kok tawakalnya kok nggak kepada Allah itu loh. Yang membuat Anda bisa makan, bisa sehat. Kok
bergantung kepada orang. Ya usaha dilakukan, kita berusaha kerja untuk dapatkan uang bisa beras gitu. Iya betul. Tapi tidak boleh kita salahkan hati kita bahwa makannya kita, rezeki kita itu dari orang, itu nggak boleh. Nah itu kaitan apa? Ibadah dengan mengenal Allah yang Maha Berkuasa. Contohnya tawakal. Contohnya tawakal. Kalau kita tahu bahwa semua itu Allah yang ngatur, Allah yang menguasainya, maka mengapa kita tidak salahkan semua itu kepada Allah, tidak segenap hati, jiwa dan raga kita. Ya. Nah, pola pikir seorang muslim yang Allah didik dengan Al-Quran dan Rasul itu seperti itu pola pikir seorang. Jadi kalau ya, kita tahu Allah yang bisa mengangkat kesedihan, bisa mencabut kesenangan, ya, dan bisa mengambil apa yang Dia telah berikan dan bisa memberi apa yang Dia tahan. Lalu apa alasan kita tidak terus mengabdi dan mengabdi kita kepada Allah? Kalau kita Allah seperti itu, kalau Allah berjanji kalau kita dikasih kan begitu. Apa yang membuat kita tidak tawakal kepada Allah? Tetapi syaitan ini mohon kita lalai. Membuat kita lalai. Seringkali ketika kita dihantam berbagai macam ujian dan masalah, kita sering mencari solusi tidak kepada Allah sebagai zat yang pertama kita minta. Kalau kita udah rafi, terus semua usaha sudah dikerahkan, baru kemudian minta kepada. Padahal mestinya ya ketika kita dihantam dengan berbagai macam masalah, pertama tempat kita mengadu menyerahkan urusan itu harusnya kepada siapa dulu? Allah. Tapi syaitan membuat kita lalai ketika itu terjadi. Ya, ketika kita mulai mungkin secara fisik badan mulai sakit-sakit. Apa yang perlu kita pikirkan? Oh ini saya minum vitamin. Oh tadi saya olahraga. Oh berarti saya menghindari makanan-makanan yang rusak kesehatan. Betul kan itu? Ya. Salah atau tidak? Tidak salah secara mutlak. Ya, karena itu usaha manusia. Tetapi ya, kenapa Allah tidak diminta pertolongannya agar itu bisa terwujud? Andai kan seseorang ketika punya pola pikir seperti itu, ini saya kurang sehat, ya, saya kurang sehat. Ini kayaknya saya perlu minum vitamin ini saya perlu olahraga, saya kayaknya perlu menghentikan dulu ini makan ini. Ya. Andai kan setelah berpikir itu atau bersama dengan berpikir itu, dia kemudian mengatakan, ya Allah mudahkanlah usaha saya. Nah itu tawakalnya selesai. Mudahkanlah saya supaya vitamin itu bisa saya dapatkan dan memberikan tambahan suplemen kesehatan. Mudahkan saya untuk meninggalkan perkara-perkara yang susah saya, ya Allah. Nah gitu. Maka tawakal selesai. Ya, ibadah dia berupa tawakal karena dia tahu Allah yang bisa menguasai mengatur semuanya, maka itu jadi ibadah yang selesai. Jadi ibadah yang selesai. Dan kita itu diuji setiap waktu Tuhan seperti itu. Di sini pakai apa? Di sini pakai apa? Waktu ke pengajian, wah, ya, motor ada bensin penuh, servis sudah aman. Tapi yang Islam mengajarkan ketika keluar dari rumah, kita tawakal kepada Allah. Usaha manusia tetap, tapi jangan berhenti sampai di situ. Seringkali kita lalai ketika keluar rumah, ya bensin ada, dan ada servis, ya ini semuanya mudah. Allah tidak hadir di situ. Ya. Dan setan senang kalau manusianya tidak menyerahkan urusannya kepada Allah. Senang betul setan itu. Makanya ketika manusia menyerahkan urusannya kepada Allah, ketika dia mulai rumah,
Ya, ketika seorang keluarga mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka datanglah malaikat mengucapkan ya qad udita wa utita wa utita, sungguh engkau telah diberikan petunjuk, diberikan perlindungan dan kecukupan. Fatah asyayatin, maka setan itu saling memberikan informasi di antara mereka. Kata mereka apa yang bisa kita lakukan kepada orang yang telah hudiya wa ukhiya wa kufiya, pada seorang yang telah diberikan hidayah, ya, perlindungan, kecukupan oleh Allah, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam nama-nama dan sifat, salah satu dari sisi kekuasaan Allah secara mutlak akan menghantarkan kita untuk apa? Membaguskan kualitas tawakal ya, membaguskan kualitas tawakal. Wah, dari kita mengenal Allah sebagai Maha Kuasa apa? Dapat membaguskan kualitas tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kaum musyrikin mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Wa la yas'alu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna azizul alim. Kalau engkau Muhammad surah Az-Zukhruf, kalau engkau Muhammad, tanyakan kepada mereka kaum musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna khalaqahunna azizul alim. Mereka mengatakan yang menciptakannya adalah Allah yang Al-Aziz, yang Maha berkuasa, yang Maha berilmu. Faqul afala tattaqun, maka katakan Muhammad kepada mereka, kenapa kalian tidak mau tunduk juga kepada Allah? Beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada berhala-berhala. Ya, selama ini kalian agungkan, kalian sembah, menyembelih untuknya, bertawakal kepadanya, berdoa kepadanya, tidak kepada Allah. Apa yang membalikkan kalian dari perkara-perkara tersebut? Nah, Az-Zumar pun Allah mendekatkan itu dalam surat 6 ini. Bagaimana kalau kalian tahu Allah ada, ya, dzalikumullah. Ya, demikian semua itu adalah Allahnya kalian. Ya, Rabbukum, Rabbnya kalian. Lahul mulku, segala kekuasaan miliknya saja. Ya, mestinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kok fa'anna tusrafun? Kok kalian bisa berpaling gitu dari menyembah dan beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala? Aneh atau tidak? Kan begitu. Padahal sudah tahu. Kalian mengenal Allah dari sisi rububiyah, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memudahkan, Allah yang menghinakan, menaikkan dan merendahkan, seterusnya. Lalu kenapa giliran ibadah kok tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kalian tidak murnikan niat kalian ibadahnya kepada Allah? Kenapa tidak ikhlaskan ibadahnya kepada Allah? Kan seperti itu. Ini yang pertama yang membahas, ya, pengenalan seseorang kepada Allah mesti menghantarkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mengenal Allah sebagai Allah yang Maha berkuasa. Ayat yang kedua, Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-116. Ya, ini sudah kita singgung juga di awal-awal tadi. Apa kata Allah? Fata'alallahul malikul haq. Maha tinggi Allah. Ya, karena perbuatan kesyirikan itu perbuatan merendahkan Allah. Maka Allah menyatakan fata'alallahu, Allah maha tinggi dari semua perbuatan rendah mereka dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fata'alallahu al-malikul haq. Ya, satu-satunya raja yang mulia, raja yang benar. Ya. La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Dia saja. Mestinya ibadah itu hanya untuk Allah saja. Allah telah mensucikan dirinya dari sekutu-sekutu selain dirinya, karena tidak pantas selain Allah itu dijadikan sesembahan. Dan Allah menceritakan mengapa selain Allah itu tidak berhak jadi Tuhan yang disembah. Karena kalau diadu dari aspek kekuasaan Allah, Dia tidak punya sifat-sifat pantas menjadi Tuhan yang disembah. Dari aspek kekuasaannya itu dipertanyakan. Allah ceritakan hal itu di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-3.
Allah ceritakan kelemahan-kelemahan Tuhan selain Allah itu yang disebut oleh kaum musyrikin itu, agar mereka tahu. Ya, kelemahan di antara memiliki kekuasaan, agar mereka tahu itu tidak pantas dijadikan sesembahan. Allah saja bisa dijadikan sesembahan. Allah berfirman, Allah syaitanir rajim, wattakhadhu min dunihi aliyatan. Mereka itu mengambil sesembahan selain Allah. Tidak Allah saja gitu, tapi bersama yang lain juga mereka ambil jadikan sesembahan. Yang mana selain Allah yang mereka sembah itu, Allah ceritakan, sebutkan sifatnya. Apa kata Allah? La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Tidak punya kemampuan untuk mencipta, justru mereka lah yang dicipta. Wala yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'ah. Tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan manfaat untuk diri mereka atau menghilangkan mudarat. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Tidak memiliki kekuasaan untuk mematikan dan juga menghidupkan, juga membangkitkan yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala itu kan menantang orang musyrikin. Coba, yang kalian sembah Allah bisa nggak menghidupkan dan mematikan? Ya. Kalian tidak beriman kepada hari kiamat, di zat manusia nanti dimatikan lalu dibangkitkan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pernah melakukan itu di dunia, yang mati Allah hidupkan. Cuman karena Allah ingin membangkitkan, menghidupkan semua secara merata di hari kiamat bagi dalam kubur, Allah tidak berikan lakukan dalam jumlah yang banyak. Itu contohnya enggak Allah banyak. Allah pernah lakukan itu di muka bumi. Percaya atau tidak? Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim surah Al-Baqarah. Antum tahu arti Al-Baqarah? Apa arti Al-Baqarah? Sapi betina. Kenapa dijadikan nama surat yang pertama lagi setelah Fatihah? Karena ada kisah yang sangat khas yang menjadi apa? Menjadi inti dari penamaan Al-Baqarah. Itu kisah di zaman kisah yang menimpa pada Bani Israel, yaitu pada masa Nabi Musa. Ya. Datanglah orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya. Agar Nabi Musa ya menyampaikan, meminta kepada Tuhannya agar bisa memberitahukan siapa yang membunuh orang ini. Karena heboh di Bani Israel, ada orang yang mati tapi tidak tahu siapa yang membunuhnya. Maka mereka datang ke Nabi Musa agar Nabi Musa minta kepada Allah ya agar memberitahukan siapa yang membunuh orang ini. Maka Nabi Musa berkata, ya, Allah menyuruhkan innallaha ya'muru an tadbahu baqarah. Kata Nabi Musa, Allah, Rabb, menyuruh kalian untuk menyembelih hewan betina, sapi betina. Mereka berkata, qalu atattakhiduna huzwa? Guyon nih ente Musa, bodor sampai siapa begitu. Kami datang untuk mencari berita informasi yang engkau akan dapatkan dari Tuhan. Kalau kamu cari sapi, apa hubungannya? Gak nyambung kan? Berarti ada kerusakan akalmu Musa. Kau ini ada error gitu kan? Suudon. Apa jadi Musa? Ya. A'udzubillahi minal jahilin. Aku berlindung kepada orang yang bodoh. Tapi inilah ya skema yang kalian kan mintakan kepada Allah untuk aku lapor. Ini dari orang itu begini gitu loh. Oh nggak manduk juga. Ini prosedur gitu. Prosedurnya begini gitu kan. Kita jangan banyak tanya-tanya gitu kan. Hanya mereka bersuuzon kepada Musa dan Tuhannya kan. Saya nggak langsung kan ingin mengatakan Tuhan Musa ini juga aneh-aneh kan begitu kan? Gitu. Nah, kalau begitu, ya beritakan kepada kami
Dari sisi apa? Apakah dia umur udah tua atau masih muda? Gitu kan? Mereka nggak langsung sembelih gitu loh hewan betina itu. Kalau langsung dapat ya selesai itu jawaban mereka dapat ada di situ gitu loh. Tapi mereka ya nanya lagi umurnya tua apa muda. Kata Musa, awanun baina dzalika, pertengahan, enggak tua enggak muda. Berarti pilihannya semakin sedikit kan sebenarnya. Tetap juga tidak mau mengerjakan, tanya lagi warnanya. Kata Nabi Musa, warnanya itu safra tasurun nadirin, warnanya kuning kemasan yang membuat orang yang memandang itu suka. Warnanya bagus. Nanya lagi mereka, ini pilihan semakin sedikit sebenarnya, tapi mereka merasanya banyak. Nanya lagi mereka, tolong beritakan lebih detail lagi kepada kami spesifikasinya, ya, gitu. Kata Nabi Musa, itu sapi kok, kata kita sapi ningrat, tidak pernah dibawa untuk membajak sawah, tidak pernah keluar kandang, ya, sapi ningrat itu. Ya. Wa makadu yaf'al, hampir saja mereka tidak bisa mewujudkannya. Kenapa? Mencari sapi dengan cara seperti itu semakin susah. Padahal kalau mereka kembali kepada permintaan awal yang mereka setujui, cukup cari sapi betina kan batak kata. Tinggal keluar dia ambil selesai. Jawabannya ada di situ. Katanya pengen kasusnya cepat selesai, tapi mereka bersulit. Dikasih aturan yang mudah, pengen yang susah. Beda Sapa 5, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu kan? Ini Nabi Musa udah kasih permudah, mereka pengen persulit. Gitu kan? Hampir mereka tidak bisa menemukannya. Dan ketika didapati, maka Allah perintahkan 4.000 bibaktiha, maka kalian pukulkan dari anggota tubuh mana saja, tidak jelaskan mau pakai kaki ke, pakai ekornya ke, pakai badannya, pukulkan kepada orang yang mati tersebut. Maka tiba-tiba orang itu hidup dan memberitahukan siapa pembunuhnya. Kemudian mati lagi. Itu Allah pernah menghidupkan orang mati di dunia. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan kok semua orang mati itu sekarang hidup gitu, bisa. Allah pernah lakukan itu di dunia, pernah. Tapi pada kasus-kasus yang sangat sedikit saja, untuk memberikan pelajaran itu hanya sebagai nempel pada nabi saja, sebagai mukjizat. Itu kan pelajaran berharga buat kita. Berarti Allah bisa dong menjadikan manusia dalam kurungan sekarang itu hidup tuh bisa kan? Tapi Allah tidak jadikan itu sebagai aturan yang Allah atur. Allah mengaturnya nanti hari kiamat baru semua jadi bangkit. Kok sekarang? Apakah itu bisa dilakukan oleh berhala-berhala di sebelah Allah? Jawabannya tidak bisa. Kok bisa? Mereka dijadikan Tuhan yang disembah, yang diagungkan, dimuliakan, rela berkorban untuk berhala tersebut. Mana akal kan begitu? Itu Allah hadirkan ayat-ayat melalui Rasul dan dakwah untuk mereka itu membuka pikiran mereka bahwa yang Rasulullah utusan Allah sampaikan ini, ya, itu adalah Allah yang memang pantas menjadi Tuhan yang kalian sembah satu-satunya, dan Dia tidak menerima persekutuan. Murnikan ibadah kepada dirinya. Inilah makna la ilaha illallah. Tidak boleh ada kemalingan sembah itu pada selain Allah Subhanahu. Cukup Dia saja yang disembah. Dan Allah Dia sebutkan ibadah-ibadah yang untuk Allah Subhanahu, boleh salat, ya, zakat, puasa, sembelihan, tawakal, rasa takut, rasa harap, cinta, berbagai macam ibadah hati, itu semua dirangkai dalam apa? Rangkaian penghambaan diri kepada Allah. Lisan juga diatur untuk menjadi beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah. Anggota badan juga Allah, ya, Allah buatkan sistemnya agar dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang ketiga,
Atau ayat berikutnya, ya, mengapa selain Allah itu tidak pantas dijadikan sesembahan? Karena memiliki kelemahan dari aspek kekuasaannya tadi. Ya, dari kalau surat Al-Furqan ayat 3 tadi, nggak bisa mencipta, nggak bisa menghidupkan, mematikan. Itu kan sifat-sifat lemah yang tidak pantas itu dimiliki, ya, oleh Tuhan. Untuk kemudian dia dijadikan ibadah, tempat ibadah, tujuan ibadah, gitu kan? Kemudian disebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan gambarkan kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Ya. Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 13-14, Allah berfirman, "Yulijul laila fil nahar wa yulijul nahar fil lail." Allah dia memasukkan malam ke dalam siang, dimasukkan. Enggak tahu enggak dia dimasukkan? Dimasukkan pelan-pelan. Enggak langsung belum gelap gulita, pelan-pelan Allah masukkan malam. Petang dulu. Ketika maghrib kan enggak langsung gelap kan? Pelan-pelan dulu. Terus sampai puncaknya pertengahan malam itu dikunci habis. Kayak Allah kasih selimut pelan-pelan. Begitu juga terjadinya siang. Allah masukkan siang kepada malam. Bukan malam menyingkir, tapi Allah masukkan siang pelan-pelan. Ya, ada subuh dulu. Ya, ada pagi hari, baru siang hari baru utuh. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah tundukkan matahari dan bulan. Anda tidak akan pernah lihat matahari dan bulan itu berada di waktu bersamaan. Siang hari ada bulan. Kalau malam hari nggak mungkin ada matahari. Ya, pasti siang itu ada matahari. Tapi bulan nggak pernah nempel itu sama matahari siang hari. Dan matahari itu, ya, bergeraknya tetap, ya kan? Bulan bergeraknya punya pola, tidak tetap kan? Dari sabit, purnama, hilang. Matahari sejak munculnya di 2 bulan. Sejak itu cipta sampai hari ini tidak pernah berubah. Karena Allah yang menundukkannya. Antum pernah berpikir nggak? Kenapa matahari nggak kayak bulan gitu, muncul dikit-dikit, sabit dulu gitu kan? Nanti udah nanti jam 12 baru utuh gitu bulan gitu. Atau kenapa bulan di awal nggak langsung utuh gitu, bulan langsung bulan gitu, tapi sabit dulu gitu. Kan itu Allah yang mengatur. Nggak mungkin suatu pola itu nggak ada sistem, itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Sesuatu yang bersistem pasti ada yang ngatur. Itu udah akal kita itu bisa menyimpulkan itu. Kalau tundukkan matahari bulan. Makanya ketika Nabi Ibrahim berdialog kepada raja saat itu yang ingin dia disembah, sebagian menyebutkan namanya Raja Namrud. Allah sebut soal Al-Baqarah. Ya. Allah berkata, "Alam tara ilal ladzi nahaja Ibrahim fi rabbih." Ya, tidakkah engkau perhatikan tentang seorang raja yang dia beradu argumen kepada Nabi Ibrahim? Ya, di saat itu Nabi Ibrahim berkata, ya, sesungguhnya Rabbku yuhyil mauta. Sesungguhnya Rabbku bisa menghidupkan orang yang mati. Si raja ini masih sombongnya mengatakan, aku wa ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan, mematikan. Caranya bagaimana? Dia ambil 2 orang narapidana keluar dari penjara. Kemudian aku perintahkan, bunuh yang ini, yang dibiarkan hidup. Bukankah berarti aku menghidupkan, mematikan? Yang ini aku matikan, bunuh. Ini aku hidupkan, jangan bunuh. Maka dia berkata lagi, ya, sesungguhnya Allah Rabbku itu menerbitkan matahari dari timur ke barat. Coba kamu balik terbitnya dari seberang barat, tenggelamkan dari timur.
Fabuhital ladzi kafar, nggak bisa ngapa-ngapain. Nabi Ibrahim sebutkan kekuasaan Allah yang besar. Ini raja merasa dirinya udah hebat, kerajaannya besar, ini dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Gimana kok Anda bisa sombong seperti itu? Ya, merasa kerajaan udah sangat besar, minta orang lain menyembah Anda, padahal kekuasaan Anda itu jauh dari Allahnya. Aku yang mesti engkau menyembah dirinya, kan begitu. Allah isyakhar syamsa wal qamar, Allah tundukkan matahari dan bulan. Kalau matahari dan bulan, ya Allah matikan, Allah atur. Dan coba antum perhatikan, Allah juga bisa menjadikan dia redup dan gelap, yang kita kenal dengan nama gerhana. Ada makhluk yang bisa melakukan itu, membuat bulan jadi gelap, membuat matahari jadi gelap, yang kita kenal nama gerhana. Gak ada yang bisa semampu Allah yang sebesar itu kekuasaannya. Kalau Allah bisa menerangkan matahari dan menggelapkannya, bisa menerangkan bulan dan menggelapkannya, maka Allah lebih mampu lagi untuk apa? Menyinari hati kita dengan hidayah. Maka mintalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa. Kan gitu tuh irisan-irisan, kalau kita Allah itu berarti Allah bisa menyinari hati kita dengan hidayah, maka mintalah kepada Yang Maha Kuasa. Allah pun bisa menyesatkan seseorang, menggelapkan hatinya, karena Dia Maha Kuasa. Ya. Kemudian Allah berikutnya berfirman, kullu yajri musamma. Semua ciptaan Allah itu malam, siang, matahari, bulan itu berjalan sesuai dengan aturan yang Allah tentukan. Ya, di tempat yang Allah mengatakan kalau Allah mau, Allah bisa jadikan siang itu terus sampai hari kiamat, dan kalau Allah mau, Allah bisa jadikan malam terus sampai hari kiamat. Ana mau tanya sama antum, ada nggak makhluk yang tidak bisa hidup kecuali di malam hari? Ada nggak? Banyak. Ada katanya wanita malam, pokoknya malam hari doang. Kupu-kupu. Banyak beberapa hewan yang misalnya mungkin hanya kelelawar atau apa. Ya gitu kan. Berarti Allah ciptakan makhluk sampai hari kiamat yang hidupnya di malam hari doang. Buktinya kelelawar bisa. Nggak perlu lampu kelelawar untuk terbang mencari makan. Nggak perlu lampu. Karena melihat itu versi manusia itu kalau ada pantulan cahaya, kita nggak ada cahaya, kita nggak bisa lihat. Lalu terbuka mata, kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa lihat. Tapi kelelawar nggak butuh itu. Ajaib nggak? Berarti Allah bisa dong menjadikan bumi ini malam terus. Allah bisa menjadikan makhluk itu yang hidupnya malam, tak bisa. Nggak perlu lampu bisa. Kalau sebagaimana Allah bisa jadikan ini siang terus tanpa malam. Tapi Allah tahu makhluk bernama manusia ini Allah atur dengan ciptaannya yang memang harus ada istirahat terusnya. Allah atur semua itu. Allah tundukkan matahari bulan untuk dia apa? Ketika matahari harus menghilang. Kenapa? Bulan akan datang, malam akan tiba. Disitulah manusia beristirahat. Kalau setiap hari malam, nggak indah hidup ini bagi manusia. Kalau tiap hari siang, nggak indah hidup ini bagi manusia. Kapan dia istirahat? Manusia itu makhluk yang capek. Ya. Kemudian Allah mengatakan, dzalikumullahu rabbukum lahu. Itulah Rabbnya kalian, itu Allah. Itu semua ya demikian adalah Allah kalian, dia memiliki kekuasaannya untuknya saja. Kemudian Allah sebutkan walladzina tad'una min duni, dan berhala-berhala yang kalian seru pada selain Allah itu ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki kemampuan menguasai walau sebesar ya kulit ari. Kulit ari itu kulit yang paling tipis, nggak bisa menguasai. Ya, intada'uhum, kalau engkau tetap berdoa kepada berhala tersebut, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengar doa-doa kalian.
Walau sami'u, kalaupun mereka bisa mendengar, tapi tidak bisa. Kalau bisa mendengar, mastajabu lakum, tidak akan bisa menjawab doa-doa kalian karena nggak punya kekuasaan. Menguasai dunia hari aja nggak bisa, apalagi memenuhi hajat-hajat kalian, wahai kaum musyrikin, kan begitu. Wa yaumil qiyamati yaquluna bi syirkikum. Di hari kiamat mereka itu akan apa? Mendustakan, mengkufuri, mengingkari kesyirikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila berhala itu orang soleh, nanti di hari orang soleh yang berlepas diri, Aisyah masakan di dunia teh, kenapa saya teh dijadikan tempat berdoa? Saya itu makhluk di antara makhluk Allah. Kenapa kalian menjadikan aku sebagai sesembahan selain Allah? Kalian meminta berdoa kepada aku. Mereka berlepas diri di hari kiamat. Allah akan hadirkan itu di hari kiamat untuk semakin menyedihkan dan menghinakan orang musyrikin karena mereka telah menjadikan patung-patungnya itu adalah orang soleh dijadikan ibadah. Wala yunabbiuka misla khabir, dan tidak ada yang dapat memberikan berita kepadamu Muhammad seteliti zat Allah yang maha teliti. Tidak ada. Ini tentang kejadian hari tentang keadaan patung-patung, tentang keadaan kekuasaan Allah. Itu bisa detail, itu hanya Allah bisa mengabarkannya. Yang lain tidak bisa. Kapan manusia mengatakan bahwa bulan pernah terbelah? Penelitian mereka, ya, itu kan siapa yang membelah bulan? Tapi muncul penelitian bahwasanya bulan pernah terbelah. 14 abad yang lalu Allah sudah mengabarkan tentang hal itu. Dan di awal surat Al-Qamar kan, wansyaqqatil qamar, bulan itu terbelah. Kan di zaman Rasul orang musyrikin belum mau tunduk kepada Allah, belum menantang Rasul. Kalau memang kau Rasul, coba kamu minta kepada Allah itu belah bulan. Maka Allah berdoa menunjuk bulan terbelah di hadapan mereka. Dan mereka mengatakan benar-benar ini sihir yang luar biasa. Gelo tuh. Pada tukang sihir aja nggak mungkin bisa melakukan itu. Nggak bisa. Nggak ada sihir yang bisa naik level sampai nggak ada sihir yang bisa sampai seperti itu. Tapi dasar memang sudah, ya, tidak mau percaya, tidak beriman, tetap memberikan judul-judul, sebutan-sebutan yang aneh-aneh itu Rasulullah SAW, ya, seperti itu. Ini demikian ikhwas sekalian, ya, pembahasan kita tentang Allah sebagai Al-Malik untuk menghantarkan kepada kita, ya, beribadahlah kita hanya kepada-Nya karena Dia berkuasa sesuatu, untuk memberikan pemahaman kepada kita agar kita menjauh dari hal yang berbau kesyirikan, yaitu mengaitkan tentang kekuasaan, ya, yang tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barangkali kalau ada pertanyaan dipersilahkan, ya. Kalau tidak ada, ya berarti nggak ada. Ya, silakan. Kaitannya kalau bertawakal, kita ini harusnya bertawakal berusaha dulu. Bisa dahulu, bisa berbarengan. Ya. Minimal berbarengan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyatakan demikian. Jadi ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, karena dia punya unta, nggak punya tali gitu kan, apakah aku biarkan saja, serahkan kepada Allah? Rasulullah mengatakan iqilha wa tawakkal Allah, ikatlah kemudian tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikatlah, bertawakal kepada Allah. Tetapi perasaan tawakalnya sudah ada. Ketika dia akan mengikat itu, bahwa dia akan sampai sudah ada di awal. Perasaan itu pasti ada. Gak mungkin ketika kita ingin tawakal ngedadak muncul setelah, gitu kan? Nah, berarti tawakal keliru kan? Ya. Kita udah berencana akan menyerahkan kepada Allah. Sudah kita berencana. Cuman kita mukadimai dengan usaha kita. Itu hadir dulu. Nah, kekeliruan tawakal adalah itu tuh nggak hadir gitu, murni usaha gitu, murni usaha. Tapi ternyata Allah berikan dia hidayah, pas udah usaha
Terus selesai rencana nih dari sana, dia ingat tawakal. Ini juga nggak jadi masalah. Berarti Allah apa? Allah tolong dia untuk menghadirkan tawakal berarti. Namun yang sempurnanya adalah itu hadir dari awal. Hadir dari awal yang sempurna. Ya, seperti itu. Maka itu kita dapati ketika kita keluar rumah, kan kita tawakal dulu sama Allah kan. Keluar rumah tuh, bismillahirrahmanirrahim. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Bila kita gabungkan berupa dari itu, maka yang terbaik hadirkan dari awal. Sebelum kita melakukan apa, hadirkan dari awal sambil kita usahakan. Dan terus kita rawat tawakal itu. Setelah usaha itu kita lakukan, terus tawakal, terus kita rawat. Inilah kualitas tawakal yang paling bagus. Ya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya. Perintah itu berdoa. Oke. Apa yang kita alami akan kembalikan keberkahan. Ya. Mungkin Allah sedang menampilkan hal yang sifatnya menaruh doa. Tayyib. Lapar itu takdir bukan? Kita lapar itu ditakdirkan bukan? Oke, kita tahu nih, kita tadinya lapar nih. Kemudian supaya kita nggak lapar, kita ngapain? Makan. Makan itu takdir bukan? Takdir kan? Jadi kenyang kan? Lapar takdir, kenyang takdir. Tapi supaya nggak lapar kan usahanya cari makan. Begitu juga doa itu namanya usaha. Doa itu usaha. Usahanya berupa doa. Dengan doa itu tadinya sakit jadi sembuh. Dengan doa itu tadinya kere jadi kaya. Melalui doa. Dengan doa itu tadinya malas jadi rajin. Doa itu bagian dari usaha. Jadi, lapar takdir. Dia cari makan, udah kenyang juga takdir. Tadinya susah, kemudian Allah takdirkan dia berdoa jadi nggak susah. Maka doa pun bagian dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ya dalam meminta takdir itu rahasianya Allah. Ya, kita hanya diberikan kabar bahwa kita harus berusaha dan memohon pertolongan kepadanya agar mendatang takdir yang kita harapkan. Padahal udah tertulis kan. Tapi persoalannya kan Allah kan tidak mengabarkannya kepada kita. Tapi kita imani sudah. Kita imani sudah. Tapi kalau nggak mengabarkannya kepada kita, maka berpikirnya kita begini. Berpikirlah sesuatu yang sesuai porsinya. Sudah ditakdirkan beriman, itu porsinya imani aja. Kemudian Allah tidak kabarkan itu detail-detailnya. Udah, jangan kita masukkan dalam pikiran kita. Jangan kita masukkan dalam pikiran kita. Kan itu Allah rahasiakan. Kalau sudah Allah rahasiakan, jangan coba-coba kita pikirkan. Namanya gawe. Ya tuh, memikir sesuatu yang bukan pikiran kita, yang bukan pekerjaan kita. Takdir itu rahasia Allah. Kerjaan kita adalah berusaha. Tapi karena Allah nyuruh kita kepada takdir, beriman kepadanya, maka tawakalkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berpikirlah kita pada ranah yang Allah inginkan dan izinkan. Yang bukan itu dari ranah berpikir yang Allah tidak izinkan, maka jangan kita masuk di situ. Kita mesti stop di situ. Ya teruskan. Nanti kalau itu kita teruskan, maka itu akan menjadi apa? Akan menjadi iman, jadinya murji'ah, nggak mau berusaha, udah semua Allah atur. Atau menjadinya qadariyah, mengandalkan usaha dan tidak iman kepada kekuasaan Allah untuk memudahkan urusannya. Nah seperti itu. Ya. Jadi pokoknya yang menjadi pekerjaan kita itu yang kita pikirkan. Yang itu merupakan urusan Allah, serahkan kepada Allah. Bahwa takdir Allah itu rahasia, Allah rahasiakan. Udah biarkan Allah yang merahasiakan. Tapi kita imani sudah tertulis, kita imani. Nah pertanyaannya adalah, lalu apa faedahnya kita mengimani takdir? Oh banyak keuntungannya.
Kalau kita tahu ini sudah takdirkan, kalau berhasil kita nggak akan sombong. Karena Allah sudah mengaturnya. Kalau seandainya kita gagal, kita nggak akan frustasi. Karena ini juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhasil tidak bangga, sombong. Ketika gagal tidak depresi, sedih, berlebihan. Tenang, karena ada sabar di sini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Zat yang Maha Penyayang, ketika Allah berikan musibah, itu Allah berikan apa? Allah berikan kabar-kabar gembira yang tidak secara fisik, berupa pahala yang besar, Bapak. Sabar. Enggak kemudian murni, udah pokoknya kalau ada musibah sabar aja, tahan banting, jangan cengeng gitu. Enggak begitu kan? Allah kaitkan dengan apa? Dia sabar sekian pahalanya. Maka dalam musibah pun Allah memberikan perdagangan yang besar, menguntungkan yang besar dalam musibah. Lihat, Allah menakdirkan. Allah menakdirkan misalnya musibah, itu memang perdagangan yang menguntungkan. Karena apa? Allah berikan pahala tanpa batas. Sholat lebih besar pahalanya berjamaah 7 rakaat daripada sholat sendiri. Iya kan? Pahalanya Allah jelaskan. Itu yang positif nih. Tapi kita yang kesan kita negatif berupa musibah, Allah juga berikan ganjaran yang besar pada musibah yang Allah takdirkan. Tidak pernah tanpa bonus. Tidak pernah. Ketika manusia memilih untuk melanggar syariat Allah, untuk tidak bersyukur dan tidak mau bersabar, toh Allah ada pilihan yang ketiga, yang lain apa? Beri kesempatan untuk mau kembali. Kalau dia kembali, Allah akan terima taubatnya. Tapi kalau semua langkah-langkah itu sudah diberikan, tetap juga tidak mau mengambil yang benar, ya Allah Maha Adil akan memberikan apa? Meletakkan keadilan dan memberikan hukuman setimpal dari sikap yang salah yang dia pilih. Kalau tidak Allah, itulah bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takdir doa pun bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita hanya berusaha, ya, berusahanya ada di antara bentuknya berdoa. Di samping usaha-usaha untuk berubah, ya, berubah apa yang terjadi, sambil salah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, doa ini di antara amalan yang yang sangat bagus untuk mengeluarkan tawakal kita kepada Allah, doa. Ya, bahkan doa itu adalah perwujudan orang yang ingin selalu bertawakal kepada Allah. Tiap naon teh doa. Bentuk perwujudan yang real tawakalnya seorang kepada Allah. Selalu doa. Dan antum perhatikan Nabi SAW itu selalu mengajarkan doa wahid. Ini bismillah, mau apa bismillah. Artinya kan apa sih arti bismillah itu? Bismillah itu lengkapnya artinya aku memohon pertolongan kepada Allah untuk melakukan ini. Itu arti bismillah. Naik kendaraan bismillah. Minta tolong kepada Allah supaya mudahkan kita naik kendaraan. Mau minum makan baca bismillah. Minta tolong kepada Allah. Itu tawakal semua. Maka doa itu adalah perwujudan yang paling real tawakal seorang kepada Allah. Itu doa. Maka bila kita, ya, menyadari Allah yang Maha berkuasa tempat kita bergantung, maka tawakal kita kepada Allah harus banyak diwujudkan dengan banyaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila tidak berupa doa, dzikir supaya kita ingat kepada Allah. Ya, dalam keadaan maka kan dibuat oleh Allah aturan-aturan supaya kita tuh selalu terikat kepada Allah itu. Ya. Kalau ada musibah, innalillah. Ketika kita bersyukur, alhamdulillah, tidak ada apa-apa, ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kan begitu. Supaya itu selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa di antara sebab yang terbesar seorang itu mewujudkan tawakalnya kepada Allah Jalla wa Ala. Baik. Ada lagi yang lain? Dan ikhwas sekalian, bahagianya jiwa hati kita itu, tenangnya hidup kita itu bila apa-apa itu Allah selalu hadir. Betul. Karena Allah berjanji
Ya ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita itu jadi tenang. Tenang luar biasa. Lagi banyak pikiran, doa, baca Quran, tenang. Lagi banyak urusan, kayaknya mentok, nggak ada jalan keluar, doa sama Allah, kembali pada Allah, tenang. Walaupun solusi nggak langsung segera datang, tapi ketenangan sudah tiba. Nikmat itu. Karena Allah telah ciptakan hati kita yang kecil ini, itu memang hati yang tidak akan bisa kuat kecuali kalau dia bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Cuma yang begitu, ya aturannya gitu, sunnatullahnya udah begitu. Nah itu nikmatnya luar biasa. Ya. Antum bisa rasain setiap antum naik kendaraan keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku selalu berdoa kepadamu ya Allah, itu Insya Allah. Ya. Perjalanan kita misalnya kita berzikir, baca Quran, gitu kan, Subhanallah, Alhamdulillah, sama Allah, itu tenangnya luar biasa. Padahal di belakang ini PRT banyak, tugas banyak, persoalannya banyak. Tapi kalau kita berdoa pada Allah, Allah jadikan kita bisa menyimpan masalah itu tidak selalu melekat pada diri kita. Kenapa kita stres? Karena kita selalu ingat terus pada urusan kita. Tapi dengan berzikir Allah yang hadir, maka itu menjadi tenang. Tersimpan dulu urusan-urusan itu di waktu, di tempat yang lain. Kita tenang. Ya. Sampai diri jangan usaha tentu. Tapi ingat, jangan bersandar pada usaha. Kapanpun kita bersandar pada usaha, saat itulah kita pasti gelisah. Saya kenapa itu kok nggak beres-beres gitu kan? Kenapa kok saya? Nah, itu karena kita bersandar pada usaha. Tapi kalau kita bersandar pada Allah, kalau nggak beres ya sabar. Allah mungkin menguji kita dulu untuk tidak selesai masalah, dia sabar. Kembalikan lagi kepada Allah Jalla wa'ala. Dan untuk bisa seperti itu, Allah memang memilih. Dan semoga kita termasuk hamba yang Allah pilih. Amin. Cukup ya? Ya. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua, ya. Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu mengembalikan urusan kita kepada dirinya, kepada Dia. Dan semoga Allah ya tidak menelantarkan dunia dan akhirat kita, ya, memudahkan segala urusan kita dan mengakhiri hidup kita dengan ya perkara yang dicintai dan diridhoi, mengumpulkan kita dan semua orang kita cinta di surga. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.